Jumpa kembali dengan saya dalam program Dua Sisi JKI The Way. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini mendatangkan berkat yang baru buat saudara dan saya. Satu pujian yang sungguh sangat memberkati pada saat ini adalah Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan tidak dapat saudara dan saya bisa sanggup melakukannya tanpa pertolongan dari Tuhan Allah yang setia menolong saudara dan saya. Firman Tuhan terambil dari kitab Efesus 4, Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai dengan 32. Efesus pasal keempat, ayat 17 sampai dengan 32. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini, gak perlu cari susah-susah. Pengertiannya bagaimana, pemahamannya bagaimana. Tetapi jelas tertulis melalui firman ini sendiri, buat dibukakan bagi saudara dan saya. Semakin kita mencintai membaca firman Tuhan, karena sebenarnya ketika kita mau baca, maka dialah yang membukakan segala sesuatunya buat saudara dan saya. Kadang orang berpikir, apakah perlu saya harus belajar untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan? Belajar itu yang di luar daripada firman Tuhan adalah untuk melatih bagaimana saudara dan saya dapat memahami sesuatu. Tetapi sesungguhnya dalam firman Tuhan ini, Tuhan sudah jelas berbicara langsung terbuka untuk saudara dan saya. Hanya bagaimana menyikapinya untuk kita semakin lebih tahu melalui kebenaran firman Tuhan ini. Yuk kita boleh sama-sama membaca yang Tuhan memang katakan benar-benar buat saudara dan saya melalui kebenaran firman Tuhan ini. Demikian dengan perikop judul adalah manusia baru. Suatu firman yang tidak asing didengar oleh saudara dan saya. Tetapi tema pada saat ini saya ambil adalah memasuki tahun 2024, bahkan sudah masuk, sudah hampir berjalan hampir 1 bulan di dalam tahun 2024. Kenakan pikiran Allah. Anggaplah yang lalu itu kita masih pakai pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran yang menyenangkan hati kita saja, tanpa menjaga perasaan Allah. Tapi tahun 2024 ini luar biasa. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk melakukan apa yang menjadi pikiran Dia, kehendak Dia untuk saudara dan saya lakukan. Ayat 17 berkata demikian. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Kita tahu dalam Efesus ini adalah Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Ini dia yang kita akan bacakan. Janganlah hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan kita hidup, saudara dan saya, hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Biarlah yang lalu, ya sudah yang lalu. Tapi dimulai dari kapan? Dimulai dari saat saudara dan saya mendengar, mengetahui akan firman Tuhan. Jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah adalah orang-orang yang dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, ini dia nih. Orang-orang yang tidak mengenal Allah adalah orang-orang yang pikirannya adalah sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah. Yang kedua, kita temukan di sini, pengertiannya yang gelap. Pengertian yang gelap di sini, kita tahu kalau Tuhan itu adalah terang.
Gelap identik dengan kejahatan. Yang kita tahu itu bukan perbuatan Allah. Pengertian yang gelap maksudnya jauh dari hidup yang berasal dari Allah. Nah, kalau saudara dan saya mempunyai pemikiran-pemikiran yang gelap, itu berarti kita mempunyai hubungan yang jauh yang berasal dari Allah. Kenapa orang bisa mempunyai pikiran yang jauh yang tidak berasal dari Tuhan? Mempunyai pikiran jauh yang berasal dari Tuhan. Ini tuh, lanjut. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Kenapa kita punya hidup jauh berasal dari Allah? Itu tadi, karena kebodohan dan karena kekerasan hati. Kadang-kadang kita merasa kita mengenal Allah lebih dan lebih. Tetapi waktu kita keras hati saja, ketika ada firman disampaikan, wah, ini nyinggung nih, nggak enak, ini bukan saya nih. Sebenarnya itu kita lagi ada di jalur orang-orang bodoh yang mempunyai kekerasan hati, bahwa kita tidak sadar diri kalau kita sebenarnya harus mendekat kepada Allah. Dilanjutkan, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Orang-orang yang tadi dibilang orang seperti orang bodoh, seperti mengeraskan hati, ya, dikatakan juga perasaannya tumpul. Orang-orang yang seperti ini yaitu dia hanya menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Yang dia lakukan cuma yang dikejar hanya hawa nafsu. Bagaimana keinginannya saja yang memuaskan dirinya sendiri. Sehingga dia nggak sadar bahwa yang sedang dia lakukan itu adalah sesuatu perbuatan-perbuatan cemar. Sesuatu perbuatan-perbuatan yang tidak di dalam perkenanan Tuhan. Tetapi saudara dan saya seharusnya bukan seperti itu. Kalau kita mengenal Allah, bukan seperti itu. Pada ayat 20, tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Yang tadi itu bukan cara mengenal Tuhan, bukan seperti itu. Itu adalah pola pikir yang dipakai, pola pikir manusia. Ayat 21 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah, yang sudah mengenal pribadi Allah, yang kita sudah masuk hidup di dalam kehendaknya. Dari mana kita bisa mengetahui tentang apa yang Dia mau? Dan dikatakan, dari saudara dan saya mendengar tentang Dia, mendengar tentang kebenaran firman, mendengar apa yang menjadi pesan dan kemauannya. Dan tentunya kita menerima pengajaran yang datangnya sebagai kebenaran yang nyata dari Tuhan kita Yesus. Jadi saudara dan saya mengenal Dia karena kita mendengar dan menerima pengajarannya. Dalam arti kata pengajaran di sini berarti saudara dan saya tidak berhenti untuk tidak mengetahui. Makanya tidak ada rasa cukup puas untuk kita bilang, oh sudah tahu kok firman itu. Oh itu kan, ya pernah lah. Waktu itu hamba Tuhan ngomong firman itu seperti itu.
Atau mungkin kita lihat ya saat ini mungkin banyak pesan sekali masuk setiap pagi mungkin dari teman-teman relasi ya. Tapi nggak cukup berhenti sampai di situ saja. Saudara dan saya harus menemukan sendiri apa sih makna pesan Tuhan yang boleh kita dapatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Karena saudara dan saya harus menyadari bahwa kita sudah mengenal Allah. Kita masuk di dalam kategori yang mengenal Tuhan, berarti kita harus mendengar dan kita sudah menerima pengajaran. Pengajaran melalui Roh-Nya yang kudus yang tinggal di dalam saudara dan saya, yang membukakan hikmat baru, hikmat yang baru. Sehingga di tahun 2024 ini, yang Tuhan mau untuk saudara dan saya, semakin lagi masuk di dalam pikiran-pikiran Allah, tidak lagi memakai pikiran-pikiran kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita, kekerasan hati kita. Buka hati saudara dan saya, bahwa firman Tuhan yang boleh kita tahu saat ini, kita pun harus mengetahui secara pribadi. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus mempunyai hubungan yang memang terlink setiap waktu, setiap saat. Dengan siapa? Dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kadang-kadang orang berpikir, bagaimana mungkin Bu, di sela-sela kesibukan saya, di sela-sela banyak hal yang saya harus kerjakan, saya harus firman Tuhan. Jujur, kadang-kadang menjadi satu ritual aja. Bangun tidur, berdoa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Saya percaya, kami percaya, Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita pikir doa kita yang seperti itu, udah kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Sehingga dari mulai kita bangun tidur doa itu, sampai nanti malam baru berjumpa kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sungguh sangat memberkati kami sepanjang hari ini. Segampang itu kah? Kita memberikan waktu buat Dia. Bagaimana yang dikatakan setiap waktu, setiap saat? Ternyata saya yakin kalau saudara dan saya mau membuka hati buat Dia benar-benar, nanti Dia sendiri akan memberikan hikmat itu. Saya juga susah mau menyampaikan, berbagi kesaksian tentang saya. Nanti orang bilang, "Ih, sombong lo, punya waktu buat Tuhan setiap saat." Tapi memang harus sombong sih. Memang harus kita bisa lakukan hal itu. Bagaimana sih Bu resepnya? Ya, saya pun sendiri ya karena mau belajar. Belajar. Contohnya, ketika saya bangun, saya mengucap syukur. Ketika malam saya terbangun, saya langsung fokuskan pikiran saya kepada Tuhan. Gampang kok. Begitu saya membuka mata saya latih. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terus padahal setelah itu mungkin saya hanya sekedar untuk ke toilet. Saya bangun, tapi tuh hati saya penuh dengan Engkau baik Tuhan. Itu ternyata nada detak jantung kita ada sendiri tentang hal itu. Jadi nggak dari pikiran kita menciptakan untuk memuji menyembah Dia, tetapi ritme jantung kita sendiri udah detakannya udah Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Aku kagum akan Engkau Tuhan. Dan itu akhirnya terbawa. Ketika pun mungkin saya sedang melakukan pergi ke pasar, saya nggak fokus dengan apa yang saya mau beli ya, ini ya. Tapi di perjalanan tuh bisa-bisanya, wah luar biasa sekali Tuhan. Kalau saya bisa ke pasar hari ini, nanti saya di pasar apa yang saya lakukan, Tuhan kasih tahu ya Tuhan. Itu otomatis sendiri. Ternyata itu perlu latihan, 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 dan latihan. Bukan meniru orang. Temukan sendiri. Keren. Sehingga nanti benar-benar kita menyadari, Tuhan, ini loh yang Engkau mau untuk kulakukan rupanya setiap saat. Jangan bangga. Saya tiap hari punya jam doa, 30 menit kasih waktu dong buat Tuhan. Bisa kasih waktu dong 30 menit buat Tuhan. Bisa untuk baca.
Kalau itu cuma satu rutinitas, kita tidak ikut masuk di dalam pemikiran Allah. Kalau kita masuk di dalam pemikiran Allah, yang kita lakukan itu bukan rutinitas, bukan satu beban, tetapi menjadi sesuatu yang memang itulah ritmenya Allah buat saudara dan saya. Di ayat 23 berkata demikian, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya saudara dan saya ya untuk masuk di dalam pikiran-pikiran Allah, sadar bahwa saudara dan saya itu sudah dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. 24. Bagaimana supaya kita masuk dalam pikiran-pikiran Allah? 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ketika saudara dan saya dalam masuk dalam pemikiran Allah, berarti kita sudah ada di dalam kehendak Allah. Apa yang Tuhan pikirkan, yang kita juga harus masuk di dalam hal itu. Kita baca di ayat selanjutnya, ayat 25. Karena itu, buanglah dusta. Ini sesuai dengan firman saja yang tertulis. Buang dusta yang pertama. Buang dusta. Dusta itu adalah jangan kita berkata tidak benar seorang kepada yang lain. Dikatakan di sini, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi jangan ada yang namanya kita mengatakan sesuatu yang tidak benar. Hanya untuk apa? Untuk memenangkan diri sendiri, untuk dipandang orang, sehingga mengada-ngada kata-kata misalnya seperti itu, supaya saya punya sesuatu yang orang bisa, ini benar loh. Jangan dusta. Yang kedua dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Ya. Jangan kita marah menjadi dosa. Dikatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Jangan marah menjadi dosa buat saudara dan saya. Selanjutnya, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, waktu kita marah, tidak memadamkan amarah kita, itu saudara dan saya sedang memberi kesempatan kepada iblis. Ya, untuk apa? Terus, akhirnya kalau marah yang tidak berkesudahan, berarti saudara dan saya memberikan kesempatan kepada iblis untuk apa? Menguasai pikiran saudara dan saya. Dan itu tidak ada pada pikiran Yesus. Yang selanjutnya, 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Jadi katakan, jangan mencuri. Selanjutnya, jangan mencuri. Karena Tuhan mau kita di sini adalah bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi jangan coba-coba kita mempunyai penghasilan dari hal-hal yang tidak benar. Mencuri itu bukan masalah ambil ballpoint, ambil hal-hal kecil, tetapi mendapatkan sesuatu yang tidak dalam perkenanan Tuhan. Terus saudara dan saya merasa puas, gak ada merasa bersalah. Mulai hari ini, ingat, apa yang saya dapat, apakah ini dalam kenanan-Mu ya Tuhan? Karena kita percaya, kalau itu dalam kenanan Tuhan, maka itulah berkat Tuhan buat saudara dan saya. Selanjutnya dikatakan 29, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan-perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Perkataan kotor itu bukan berbicara tentang kata-kata yang kotor, sesuai misalnya dengan hal-hal yang kotor, bukan. Tetapi jangan kita keluarkan kata-kata yang tidak mendatangkan anugerah buat orang lain. Aduh, kalau orang lain dengar tuh rasanya kok bikin gak suka cita ya? Tanda tanya loh. Ketika kita menyampaikan sesuatu dan membuat orang itu tidak suka cita,
Ingat, Tuhan tidak mau kita ada di zona situ. Tapi biarlah mengeluarkan kata-kata yang menjadi anugerah buat orang lain. Dikatakan selanjutnya, janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematraikan kamu menjelang hari penebusan. Ingat, ada Roh Kudus Allah yang tinggal di dalam saudara dan saya. Jadi jangan mendukakan. Jangan kita berbuat seenaknya, berkata seenaknya, berpikir seenaknya, sehingga kita tidak menjaga Roh Kudus Allah yang diberikan. Yang kita selalu katakan, Roh Kudus luar biasa tinggal di dalam saya. Tetapi kok perkataan, perbuatan, pikirannya tidak dalam kesesuaian apa yang menjadi kehendak Allah. Hati Tuhan didukakan buat saudara dan saya. Selanjutnya, dibilang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tadi yang dikatakan kepahitan, kegeraman, kemarahan, fitnah, kegaduhan, segala kejahatan, buang. Selanjutnya, bagaimana pikiran Allah? Ini dia. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus sudah mengampuni saudara dan saya. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan dalam kitab Efesus 4 pasal 17 sampai dengan 32 ini, saudara temukan sendiri. Karena ini tidak ada penambahan kata-kata sedikit pun, tapi benar-benar menjadi pesan Tuhan buat saudara dan saya. Dia kasih tahu sama saudara dan saya, ini loh pikiran aku. Hiduplah menjadi orang yang dalam perkenanan Tuhan. Pakailah pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Ingat, hanya karena penolong Tuhan yang setia yang memampukan saudara dan saya melakukan semuanya ini. Roh Kudus selalu menyertai saudara dan saya, tinggal di dalam hati kita, memberikan pengetahuan, memberikan hikmat yang luar biasa. Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Semangat tetap di tahun 2024. Temukan terus pikiran-pikiran Allah di dalam firman-Nya. Terpujilah Tuhan. Shalom semua, kembali lagi di acara Dua Sisi. Dan sekarang kita akan kembali melihat di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-32. Mungkin memang bagi kita semua ayat ini sudah menjadi ayat yang seringkali kita dengar, dan juga menjadi ayat yang memang seringkali dibawakan di dalam segala khotbah gitu ya. Dan sekarang kita mau sama-sama melihat bagaimana kita melihat ayat ini dari sisi yang lain. Ketika judul perikopnya memang di sini adalah manusia baru. Ketika kita dikatakan manusia baru, pasti yang ada di pikiran kita adalah bagaimana kita menjadi seseorang yang hidupnya tidak lagi sama. Tetapi memang bagaimana caranya gitu kan. Dan di sini memang dikatakan sudah jelas dari ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-32. Saya akan bacakan sedikit bagaimana di ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan lagi ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Berarti di sini memang digambarkan bagaimana manusia yang baru itu adalah manusia yang hidupnya yaitu seperti orang-orang yang mengenal Allah seharusnya. Dan bagaimana orang-orang yang manusia baru ini adalah orang-orang yang hidupnya tidak berlawanan dengan apa yang Allah pikirkan. Dan hari ini kita mau lihat bahwa bagaimana sih orang-orang yang artinya memang adalah manusia-manusia yang baru itu. Kita lihat apa yang sebenarnya diperbaharui, apa yang memang aslinya harus ditinggalkan. Kalau kita lihat banyak sekali gereja-gereja saat ini, entah itu gereja, entah itu komunitas rohani ya, yang memang selalu berkata bahwa ayo silahkan datang ke tempat kami, ayo silahkan bergabung dengan kami, karena memang di sini tempatnya untuk pemulihan. Di sini sama seperti bengkel gitu ya. Banyak yang berbicara seperti itu, dan akhirnya orang-orang juga merasa tidak ragu ketika ingin bergabung dan ingin join gitu untuk masuk di dalam sebuah komunitas itu.
Karena ketika seseorang atau sebuah komunitas atau sebuah gereja sudah berbicara bahwa gereja kami adalah bengkel, di tempat ini kita juga sama-sama belajar, di tempat ini juga sama-sama bertumbuh. Jadi itu nggak ada salahnya ketika seseorang berkata seperti itu. Jadi ketika orang lain mendengar hal seperti itu, mereka juga, oh iya, berarti ada penerimaan di dalam sini. Berarti ada yang namanya ada pemulihan nih di dalam sini. Tapi kalau kita lihat memang ketika kita berbicara soal gereja atau yang namanya komunitas sebagai bengkel atau tempat untuk membenahi sesuatu, memang nampaknya kalau kita refleksikan dengan perikop ini, manusia baru, memang akan sedikit kurang gitu ya. Kenapa sedikit kurang? Karena saya berpikir begini, ketika kita datang ke suatu bengkel gitu, bengkel apapun itu bentuknya, ketika kita bawa kendaraan kita, ketika kita bawa permasalahan kendaraan kita ke bengkel, pasti orang bengkel juga akan lihat, oh ini butuh direstorasi, ini butuh diperbaharui. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika kita membawa sesuatu kendaraan kita ke bengkel, dia nggak langsung menawarkan untuk mengganti sesuatu itu dengan yang baru. Tapi contohnya adalah ketika mungkin kendaraan kita sedang mengalami tabrakan atau kerusakan gitu ya, orang bengkel biasanya akan bilang, oh ini masih bisa tuh diakalin, ini masih bisa dibenerin, ini juga masih bisa nih untuk nggak usah ganti baru dulu, tapi nanti kita coba cari gimana caranya supaya dia terlihat seperti baru, tapi nggak usah pakai barang baru. Nah, kalau kita refleksikan dengan manusia baru, memang manusia baru tidak bisa seperti itu. Di sini memang dikatakan bahwa semuanya itu harus benar-benar berubah. Dari mana kita bisa lihat? Kita lihat di ayat yang ke-23. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Lalu yang ke-25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat yang ke-26, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Kita stop dulu sampai di sini. Kita lihat berarti, ini adalah sesuatu tindakan pembaharuan, di mana semuanya diganti baru, di mana semuanya dibaharui, bukan hanya direstorasi. Kalau direstorasi adalah sebuah proses untuk menuju pada pemulihan, sebuah proses di mana kita akan dibenarkan, sebuah proses di mana kita akan direkondisi. Direkondisi itu apa artinya? Adalah di mana kita dibalikan ke posisi yang seperti awal. Kita dikembalikan bagaimana kita ke setelan utama gitu, setelan yang pertama. Nah, kalau posisinya di sini adalah Tuhan mau mengajarkan kita untuk setiap kita menjadi manusia yang baru, di mana semuanya diganti. Kalau tadi saya bilang sebuah kendaraan dibawa ke bengkel, lalu montir mungkin bilang ini nggak perlu diganti, ini perlunya hanya diperbaharui, direstorasi gitu ya, direkondisi. Nah, tetap aja ketika dia keluar dari bengkel, ada sisa-sisa lama yang memang mungkin orang nggak bisa lihat, tapi itu adalah hal yang lama. Contohnya seperti beberapa waktu lalu, ini juga saya sedang mengurus kendaraan saya sendiri. Jadi kendaraan saya sendiri memang sedang di-cat ulang. Nah, di-cat ulang itu bukan berarti bahwa saya membeli bodi kendaraan baru. Berarti apa? Dia kan ada namanya diri, entah di reboding, entah di repainting, entah di apapun itu namanya, tetapi ini adalah proses di mana kita mencoba untuk supaya itu terlihat baru kembali. Nah, tapi dalam posisi manusia baru ini bukan hanya kita terlihat seperti posisi baru lagi, tapi memang kita benar-benar diberikan semuanya yang baru. Jadi kita tidak sama seperti kita sedang masuk ke bengkel. Jadi ketika kita datang ke gereja, ketika kita gabung sebuah komunitas,
Di sana memang kita mau untuk benar-benar mendapatkan sesuatu yang baru. Makanya kenapa ada juga orang yang bilang bahwa saya sudah berubah, tapi kadang masih ada kesel-keselnya sih sedikit, orang yang emosian. Di sini kan dikatakan bahwa janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Berarti kan seterusnya harus perkataannya baik terus. Nah, memang ada beberapa yang mungkin ngerasa bahwa wah, saya memang sudah diperbaharui, saya sudah dipulihkan gitu. Tapi kadang-kadang emosi masih suka keluar. Nah, itu yang namanya sedang dipulihkan. Tapi memang kita harus menjadi manusia yang baru. Tidak salah untuk seseorang dipulihkan. Karena memang pemulihan itu balik lagi. Pemulihan itu adalah adalah proses untuk kita sampai ke setelan awal, sampai terlihat baru kembali. Itu nggak salah juga. Tapi semuanya kita harus menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru yang tidak lagi membawa yang lama. Jadi kita bukan hanya seperti kendaraan yang mungkin cat lamanya sudah rusak, cat lamanya sudah kusam, dicat kembali terlihat seperti baru. Nah, kita bukan seperti itu, tapi kita benar-benar menjadi orang yang baru kembali. Orang yang memang benar-benar membawa karakter yang baru, orang yang benar-benar memang menjadi orang yang seperti orang yang baru mengenal kehidupan lagi. Seperti orang yang benar-benar masih awal mula gitu, di mana semuanya masih takut akan Allah. Karena di sini adalah di ayat yang ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kita garis bawahi segala kejahatan. Berarti tidak ada lagi kejahatan di dalamnya. Kalau kita masih ada jahatnya sedikit, berarti kita belum manusia baru. Tapi bukan berarti ketika kita masih dalam proses pemulihan, kita bilang, wah kita nggak bisa berubah nih. Ada banyak orang juga seperti itu, ngerasa bahwa, wah nggak bisa nih, ini aku masih ada sifat-sifat lama, belum pantas datang ke gereja. Memang gereja, seperti yang tadi saya katakan, mungkin sedikit kurang tepat kalau dibilang bengkel gitu ya. Tapi memang gereja adalah tempat di mana kita bisa kembali pulih, di mana kita tempat bisa kembali menemukan apa? Menemukan yang dibilang tadi nih. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kita adalah orang-orang yang ingin mengenal Allah. Di dalam gereja, di dalam komunitas kerohanian, disitulah tempat kita bisa menemukan semuanya itu. Makanya kenapa dikatakan juga jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di dalam situ, walaupun saya bilang tadi bengkel kurang tepat, tapi memang disitulah tempat di mana kita bisa kembali dipulihkan. Disitulah memang tempat di mana kita bisa kembali menemukan manusia yang baru, karakter yang baru. Jadi janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena apa? Karena itu juga yang dapat menolong setiap kita. Dan di sini kita juga sekarang lihat bahwa tadi kita mundur lagi di ayat yang ke-24 dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Berarti manusia yang baru ini adalah manusia yang hidup menurut kehendak Allah. Manusia yang hidup menurut kehendak Allah. Jadi ketika kita belum hidup menurut kehendak Allah, berarti kita tidak bisa dikatakan sebagai manusia yang baru. Nah, tapi kita juga jangan langsung sedih. Kita akan menuju kok ke manusia yang baru, tapi kita harus lewatin proses pemulihan. Kalau kita tidak pernah dipulihkan, kita tidak akan pernah tuh namanya mencapai kepada manusia yang baru. Karena gini, di sini saya akan jelaskan, memang tadi gereja bukan sebagai bengkel. Tapi kalau kita mau analogikan seperti itu, bahwa gereja adalah tempat pemulihan, maka setiap orang harus datang ke gereja. Bagaimana ketika kendaraan kita rusak, kita bilang, oh iya nanti kendaraan saya pasti betul, kendaraan saya pasti benar, tenang aja, berapa hari lagi kendaraan saya pasti benar. Tapi kendaraan itu terus aja di rumah, terus aja nggak dibawa kemana-mana. Tapi ketika kita bawa ke bengkel, nanti di sana akan bilang, oh iya ini harus begini, ini harus diganti yang baru. Bahkan kita bisa milih, udah ganti aja semuanya dengan part yang baru. Begitu juga ketika kita datang ke gereja. Kita datang ke gereja, kita bawa hati kita bawa diri kita ke gereja, bukan berarti hari itu juga kita langsung benar.
Tapi kita pelan-pelan, oh ini harus diganti, ini harus diperbaharui, ini harus dipulihkan. Nah, itulah yang akan kita dapatkan ketika kita benar-benar mencari apa yang dimaksud dengan kehendak Tuhan. Dan sama juga seperti kendaraan. Ketika kita bawa ke bengkel, tidak hari itu langsung benar. Kita bisa bawa kembali dengan kondisi yang masih ada rusaknya, dengan kondisi yang masih ada nggak benarnya. Nanti kita balik lagi, besok kita balik lagi. Bahkan ada kendaraan yang disuruh tinggal kalau kerusakannya udah parah. Nah, itulah yang Tuhan mau. Supaya kita tinggal terus di dalam kehendak Dia, supaya apa? Semakin kita dipulihkan. Kita hidup sudah lama memang. Kayak saya mungkin hidup sudah 20 tahun lebih. Entah saudara di rumah yang sedang menonton ini, dimanapun Anda berada, saya nggak tahu usianya berapa. Mungkin ada yang sudah 50 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang berapa puluh tahun, ada yang masih belasan mungkin. Kita nggak tahu. Kerusakan kita ini sudah lama. Kita nggak bisa lihat kerusakan kita dari umur berapa. Kita nggak bisa lihat kerusakan kita tentuin. Oh, pertama kali saya rusak di umur segini. Kita nggak bisa tentuin itu. Tapi ketika kita bawa diri kita sama Tuhan, Tuhan tahu. Oh, ini sudah lama nih rusaknya nih. Begitu pula dengan kendaraan kita. Oh, ini sudah lama rusaknya nih. Ini agak berat nih rusaknya nih. Berarti harus tinggal lebih lama nih di bengkel. Berarti harus tinggal lebih lama untuk dipulihkan. Nah, kita semuanya juga sama seperti itu. Saya nggak tahu saudara dan saya, kita rusak, kita menjauhkan diri dari Tuhan, entah kita nggak benar, kita dari usia berapa kita nggak ada yang tahu. Tapi hari ini Tuhan mau bilang balik sama Dia, Tuhan mau jadikan kita manusia yang baru. Di tahun 2024 ini, kita lebih banyak masuk sama Tuhan Yesus, supaya apa? Supaya kita diperbaharui, supaya kita dipulihkan, jadi manusia yang baru. Karena kita nggak tahu, kita sudah berapa lama dan kerusakan kita sudah separah apa. Tapi saya yakin percaya, Tuhan Yesus sanggup kok ngerubahin semuanya itu. Ada orang yang bilang, wah saya mah udah jadi penjahat udah sekian belas tahun. Saya ke gereja juga mungkin setannya kali yang malu ngelihatnya. Karena memang udah lama banget rusaknya. Tapi ingat, nggak ada pernah kata terlambat. Lebih baik datang sekarang sama Tuhan, ketimbang nanti nggak pernah datang sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan panggil, nah semuanya nggak akan bisa dikembalikan lagi. Pertobatan sudah terlambat. Makanya lebih baik sekarang, ketika masih ada nafas, ketika masih ada usia, kita datang sama Tuhan, serusak apapun, kita datang sama Tuhan, Tuhan pasti betulin. Sama seperti kendaraan, kita bawa serusak apapun pasti ada jalan keluarnya. Entah diganti semuanya yang baru, walaupun mahal, mungkin serusak apapun itu, pasti ada jalan keluarnya. Dan ingat satu, bahwa jangan ngerasa bahwa kita yang paling rusak nih, yang pernah datang ke bengkel itu, ibarat kata bengkel. Karena gini, ketika saya bawa kendaraan saya ke bengkel, saya mungkin ngerasa bahwa, wah kendaraan saya ini udah yang paling rusak nih. Kerusakannya udah di mesin, udah segala macam. Begitu saya ke bengkel, saya lihat, wah kok banyak kendaraan lain yang lebih parah lagi. Saya dengar cerita-cerita orang, wah lebih banyak lagi yang parah. Nah, sama seperti kehidupan kita hari-hari ini. Jangan ngerasa bahwa, wah datang ke gereja, malu lah. Ini banyak orang-orang suci, orang-orang kudus di dalamnya. Enggak juga. Ketika kita datang ke dalam gereja, belum tentu di dalam gereja itu kondisinya lebih baik dari kita. Bahkan ada mungkin yang lebih rusak lagi dari kita, tapi kita nggak akan pernah lihat. Itulah perbedaannya. Karena kerusakan kita ini tidak seperti kerusakan kendaraan yang dari luar aja mungkin kadang udah kelihatan. Tapi kalau kita kan ada yang harus sampai ke dalam dulu baru kelihatan. Nah hari ini saya mau bilang, saya mau ingetin, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah jika ingin diperbaharui. Dan yang kedua, jangan pernah menganggap bahwa diri kita adalah yang paling rusak. Diri kita adalah yang nggak lagi bisa diperbaikin. Karena ketika kita datang sama Tuhan, semua serusak apapun pasti bisa diperbaharui. Asal apa? Kunci daripada manusia yang baru adalah yaitu hidup seperti orang yang mengenal Tuhan dan apa? Dan diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi dua kunci itu tadi. Yaitu manusia yang baru adalah kita harus
hidup seperti kita mengenal benar-benar Tuhan. Dan yang kedua, kita hidup menurut kehendak Allah. Jadi ketika kita hidup seperti kita mengenal Tuhan dengan sungguh dan kita hidup menurut kehendak Allah, maka kita benar-benar sudah dibaharui. Kita bukan lagi masuk dalam proses pemulihan atau restorasi. Kita bukan lagi di dalam proses, tapi kita benar-benar sudah terima manusia yang baru. Semoga menjadi berkat dan semoga dipahami untuk setiap kita. Dan ingat, tidak ada kata terlambat untuk kembali sama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Tidak